Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Coding bersama saya Bro Hanif. Sebelumnya kita berhasil membuat atau menginstalasi Laravel sekaligus mengkonfigurasinya dengan database. Maka pada video kali ini kita akan membuat login dan register, kemudian juga akan memodifikasi table yang ada pada table user. Oke, langsung saja. Untuk membuat login dan register, kita akan buat yang paling mudah, yaitu dengan Laravel UI. Untuk cara menginstalasinya, kita buka Visual Studio Code dulu. Nah, sebelum itu teman-teman pastikan agar terkoneksi dengan internet, karena kita akan menginstal paket dari Laravel UI. Apa agak lama? Kita sudah masuk ke project kita. Maka langkah selanjutnya kita inputkan baris kode untuk menginstal Laravel. Inilah kodenya: composer require Laravel UI. Teman-teman bisa mencarinya di browser banyak. Apabila masih bingung dengan tutorial ini, teman-teman bisa mencarinya sendiri di internet banyak. Kita copy dan kita paste di Visual Studio Code. Kita enter. Di sini mungkin prosesnya agak lama, jadi kita tunggu saja. Kita perbesar. Kode pertama sudah dijalankan, dan kode selanjutnya PHP Artisan UI Bootstrap in out. Kita copy dan kita masukkan di Visual Studio Code. Kita paste dan enter. Sudah. Nah, di sini ada tulisan please run npm install nn npm npm run dev. Kita coba lihat dulu. Nah, sama ya, di sini kita harus memasukkan kode tersebut. Kita copy saja. Sama ya teman-teman, antara yang di sini dengan yang di sini. Kita tinggal paste kemudian enter. Biasanya untuk di kode ini ketika kita menjalankannya biasanya terdapat error. Nah, jangan panik teman-teman, kita hanya perlu
mengulanginya kembali berkali-kali. Atau bisa kita jalankan yang ini dulu, npm install, kemudian setelah itu kita jalankan yang kode kedua, npm run dev gitu. Insya Allah akan selesai masalahnya. Sepertinya teman-teman di sini terdapat error. Kita coba masukkan kodenya satu persatu. Copy yang npm install ini, kita paste. npm install sudah, tinggal kode yang kedua, npm run dev. Paste, kemudian enter. Terdapat error, kita coba ulangi sekali lagi. Semoga bisa. Bisa ya teman-teman. Jadi kuncinya di sini banyak-banyak diulang. Ini emang terkadang error. Ya, teman-teman. Jangan panik, diulang-ulang saja kalau bisa. Kemudian kita cek apakah fitur login dan register sudah masuk, sudah dalam aplikasi kita. Kita cek PHP Artisan Server. Nah, ini untuk kita memilih kode-kode yang pernah kita jalankan. Ini kita tinggal pencet tombol atas sama bawah. Atau ketika kita tidak menemukannya, kita tinggal ketik aja. PHP Artisan Server. Sini kita kontrol, kemudian klik, maka langsung otomatis menuju browser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang sebelumnya ketika kita belum menginstal login dan register, maka di sini tidak ada tulisan seperti ini sebelumnya. Nah, karena tadi baru saja kita menginstal Laravel UI, maka di sini terdapat login dan register. Kemudian ketika kita klik seperti ini. Inilah tampilan dari Laravel UI tersebut. Kemudian kita klik register juga sama. Di sini kita sudah berhasil membuat login dan register. Kemudian setelah ini kita akan memodifikasi tabel yang ada pada table user. Oke.
kita ke folder app, kemudian kita ke database, kemudian migration, kemudian di sini yang paling atas ini biasanya table user, kita turunkan. Oke. Untuk defaultnya ini hanya ada beberapa kolom seperti ini ketika kita menginstal Laravel. Apabila kita ingin menambahkan, mudah saja. Di sini kita akan menambahkan beberapa kolom untuk user. Yang pertama ada kelas ID, karena nanti ketika siswa mendaftar itu harus ada kelasnya. Baik itu kelas, misalkan kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, harus ada kelasnya. Maka di sini ada kelas ID, dan nanti kita ada relasi dengan table kelas juga. Jadi kita modifikasi table user, kemudian menambahkan table, yaitu table kelas. Kemudian setelah kelas ID ada NISN, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian mapel. Nah, mapel itu untuk guru, karena di user ini ada 3 role, maka untuk kolom-kolomnya itu bercampur. Namun nanti kita adakan pembatasan masalah editnya, gampang nanti insya Allah. Oke. Kemudian setelah mapel, karena guru itu harus ada yang diajar, misalkan mengajar PAI, itu nanti masuk kolom mapel. Nah, setelah mapel itu ada pendidikan, pendidikannya misalkan S1, maka nanti tulis S1 di kolom pendidikan. Kemudian role, nah ini yang paling penting. Role kita ada 3, yaitu siswa, guru, dan admin. Kemudian image, barangkali nanti kita akan adakan fitur menginput gambar siswa, namun karena kita nanti memakai hosting gratis, maka kita tidak adakan dulu yang namanya gambar, karena tidak bisa. Kecuali nanti kalau kita memakai hosting yang berbayar, maka bisa kita menambahkan fitur gambar. Oke, saya tambahkan setelah ID ada kelas ID. Namun untuk kelas ID, karena ini mau berelasi dengan table kelas nanti ya kita buat, maka di sini kita tulis for pigeon ID. Oke. Kemudian kita tulis kelas ID seperti ini. Oke. Jadi tidak bisa kita memakai ID seperti di atas, nggak bisa, karena ini khusus untuk berelasi dengan table yang berbeda. Kemudian setelah kelas ID kita tambahkan NISN setelah nama. Untuk gampangnya seperti ini. Kita copy, paste, dan NISN. Ini di sini kita tambahkan unique. Untuk apa? Agar data yang masuk di kolom NISN ini tidak ada yang sama dari setiap user. Kemudian sama juga ini ya, pakai unique. Kemudian setelah itu
tanggal lahir. Tanggal lahir. Untuk tanggal lahir, karena ini pakai tanggal, maka di sini kita tipe datanya adalah date untuk tanggal, ya. Dan kurung, ya. Tanggal lahir. Oke, setelah itu kita tambahkan alamat. Untuk alamat kita pakai string saja. Kemudian kita tulis alamat. Ini setelah alamat, nomor telepon kita tambahkan di bawahnya password. Oke. Oke. Untuk nomor telepon, tipe datanya adalah integer untuk nomor. Dan seperti ini. Dan untuk NISN kita pakai integer saja, karena NISN itu bersifat nomor. Oke, setelah itu, setelah nomor telepon, kita tambahkan mapel. Untuk mapel kita pakai string saja. Seperti ini. Kemudian setelah itu ada pendidikan. Pendidikan kita pakai string juga. Seperti ini. Kita tambahkan lagi. Setelah itu role. String. Role. Kemudian image. Apabila kita nanti akan menambahkan fitur image. Barangkali teman-teman ingin menambahkan sendiri, boleh juga. Oke. Data text. Kita tambahkan image. Seperti ini, teman-teman. Jadi ada beberapa table yang sudah kita modifikasi, dan nanti kita otomatis akan menambahkannya di database. Kemudian sebelum menambahkan di database, kita juga harus membuat table class beserta modelnya. Nah, karena user sudah ada modelnya, kita lihat table user model user sudah ada di sini. Nah, namun masih ada yang perlu kita edit di sini. Kita edit. Karena di sini cuma 3 yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita akses, misalnya kita mau edit ataupun yang lainnya. Nah, sedangkan yang ada di table itu banyak, nah maka kita harus menginputkan semua nama yang ada di table ini, plus ID, name, kemudian SN, tanggal lahir. Nah, untuk cara mudahnya, tanpa kita menginputkan satu-satu, maka kita memakai ini, protected, kemudian dollar worded begini, dan sama dengan kita kasih indeks seperti ini. Otomatis data yang ada di table ini, semua yang di ini, otomatis
masuk semua di sini. Sudah. Kemudian setelah itu kita buat table dan model kelas sekaligus. Nah, ini masih berjalan. Kita hentikan saja dengan menekan Ctrl kemudian save. Kemudian kita jalankan kode berikut. PHP artisan make model. Kemudian nama modelnya apa? Jadi kita mau menambahkan kelas, maka kita tulis kelas. Kemudian kita mau sekaligus dengan tabelnya. Tabel itu yang ada di sini. Jika kita berhasil menambahkan tabel, maka di sini yang tadinya 4, maka akan bertambah menjadi 5. Bagaimana caranya? Kita tinggal menambahkan spasi, kemudian tulis min m. Begini. Kita enter. Di sini ada pesan model created successfully. Kemudian migration-nya juga. Oke, kita lihat. Nah, di model sudah ada model kelas di sini. Kemudian di migration juga di tabelnya sudah bertambah menjadi 5 tabel. Ya, kelas, tabel kelas. Oke, teman-teman. Yang pertama, kita copy yang ada di model user yang ini. Sama ya. Agar bisa mengakses semua kolom. Kemudian sini enter, kemudian paste. Gini. Oke. Kemudian di table kelas kita turunkan ini. Di table kelas kita akan menambahkan nama kelas. Nah, kita di sini cukup simpel aja, ada 3 kelas. Itu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kemudian kelas 3 SMP. Memakai tipe data string. Nama kelas. Oke, sudah. Ini. Nah, untuk ini ya, kita no label saja. Agar memudahkan kita ketika membuat aplikasinya. Dan ini juga kita copy saja yang di sini. Kita jika no label semuanya. Password tidak boleh kosong ya. Jadi jangan. Telepon Apple Pro. Oke, sudah seperti ini, maka kita tinggal mengatur relasi dari user dengan kelas. Kita harus ke model user. Sini letak relasinya. Untuk relasi, saya akan tuliskan seperti ini. Public function
Kemudian nama dari modelnya, kelas. Nah, kita tulis kelas, namun memakai huruf kecil ya, tidak ada yang kapital. Ini. Kemudian enter, kemudian kurawat. Setelah itu caranya seperti ini teman-teman. Return dollar this, kemudian relasinya apa? Di sini karena user hanya boleh memiliki satu kelas, maka di sini has one. Kemudian berawal, kemudian nama modelnya dari model kelasnya ini. Setelah itu kelas. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk di kelasnya kita tulis kebalikan dari ini. Kita copy, kita enter di sini, kita paste. Nah, nama model di sininya kita ganti menjadi user. Kemudian di sini bukan asuhan lagi, berganti menjadi belongs to, karena hanya boleh dimiliki oleh satu user. Sedangkan user hanya boleh memiliki satu kelas, kelas hanya boleh dimiliki oleh satu user. Seperti itu teman-teman. Di sini ganti menjadi user. Nah, setelah itu di sini kita jangan lupa untuk mengimpor modelnya, teman-teman. Seperti ini. Ketika sudah ada pesan seperti ini, maka berhasil kita impor. Di sini juga kita impor. Ya, seperti ini, teman-teman. Jadi terkadang ada error yang mana kita tidak tahu, namun sebenarnya masalahnya cuma sepele. Salah satunya ini, kita lupa untuk mengimpor kelasnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah merelasikan dua model di sini ya. Kemudian kita cek kembali di table user, apakah sudah benar seperti ini. Setelah kita teliti sudah benar. Kemudian di table kelasnya juga sudah benar seperti ini. Nah, setelah kita yakin, maka kita clear biar bersih. Kita jalankan dulu exam pp-nya karena kita akan mengirimkan datanya ke database. Saya aktifkan dulu exam pp-nya. Untuk device saya karena Linux tentu akan berbeda dengan device teman-teman bagi teman-teman yang memakai Windows. Agak lama. Oh iya, saya masuk ke mode user dulu. Setelah itu, nah, kodenya yang kedua, otomatis XAPMI-nya sudah aktif, sudah berjalan. Kita buka XAMPP-nya di browser dengan mengetikkan localhost 8080 kalau di device saya. Namun tergantung kepada
device teman-teman masing-masing. Ada yang 8000, ada yang 8080 seperti saya ya. Jadi harus tahu untuk bisa membuka XAMPP-nya. Dan setelah itu kita ke PHP MyAdmin. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti XAMPP-nya sudah berjalan, maka ketika kita migrate harusnya sudah bisa. Kita masuk ke project-nya, Visual Studio Code. Kita tuliskan PHP Artisan Migrate. Kita enter. Nah, di sini terlihat yang hanya termigrate adalah table class saja. Table user yang sudah kita perbarui tidak terkirim. Nah, maka untuk mengatasinya adalah kita PHP Artisan Migrate, kemudian kita tambahkan fresh. Begini. Namun, apabila di database teman-teman sudah banyak data dan teman-teman tidak ingin menghapusnya, maka jangan sekali-kali menuliskan perintah seperti ini. Ya, karena ketika teman-teman menjalankan perintah ini, maka otomatis data yang ada di dalam database, maka semuanya akan terhapus. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengatasinya? Nah, bisa teman-teman memakai PHP Artisan Migrate Rollback. Jadi misalkan ada satu table yang teman-teman itu salah dalam memodifikasinya, kemudian ingin mengedit kembali table tersebut, maka tinggal mengetikkan perintah berikut, PHP Artisan Migrate Rollback. Seperti itu teman-teman. Namun karena kita di sini belum ada data, kemudian kita ingin menambahkan table yang sudah terdaftar di database, maka kita tidak apa-apa memakai perintah berikut, PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, yang tadinya table user tidak terkirim, ketika kita memakai perintah berikut, maka otomatis akan diperbarui, terkirim di sini. Ya, teman-teman. Kita lihat di database-nya, kita refresh. Sudah refresh. Kemudian masuk ke database dari aplikasinya. Nah, di sini terdapat table class, kemudian table user. Nah, kita coba lihat table user terlebih dahulu. Nah, yang tadinya di sini cuma ada beberapa kolom, setelah kita PHP Artisan migrate fresh, kolomnya menjadi banyak. Seperti ini. Ini menunjukkan table yang sudah kita edit itu sudah berhasil dikirim di database. Oke, setelah itu kita ke kolom kelas di sini. Kolom kelas berhasil didaftarkan seperti ini. Ada ID, nama kelas, created, updated. Begitu, teman-teman. Kemudian setelah itu untuk mencoba di sini untuk kita register. Oh, maaf, kita belum menjalankan PHP Artisan Servo-nya. Lagi seperti ini mana? Nah, kalau misalkan kita register, harusnya sudah bisa kita register dan datanya masuk ke database ini. Coba kita register. Kan Setiawan. Dan emailnya
setiawan@gmail.com. Passwordnya kalau di pengaturan Laravel UI-nya defaultnya adalah password tidak boleh kurang dari 8 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kita tulis 1 sampai 8 seperti ini. Dan confirmnya juga kita register. Oke, di sini terdapat tulisan you are logged in, berarti data atau data yang tadi kita inputkan berhasil terkirim di database. Oke, kita lihat di database. Kita perbarui. Kita masuk ke user. Nah, otomatis table user datanya akan bertambah karena tadi kita mendaftarkan akun lewat register di sini. Oke, seperti itu teman-teman caranya membuat login dan register menggunakan Laravel UI. Kemudian tadi kita sekilas mengedit table yang ada di database. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.